wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf, magister kesehatan. Semoga malam hari ini sekeluarga sehat dan penuh berkah. Matur nuwun, waktunya bisa sharing bersama dengan kita kajian Ahad Malam Mulia Institute. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga juga malam hari ini sekeluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin. Mengikuti acara ini sampai berakhir nanti. Pada malam hari ini kami menyiapkan untuk menjemput Ramadan yang kira-kira kurang 23 harian kalau tidak salah. Maka apa yang mesti harus kita persiapkan, yang Ramadan tiap tahun mesti datang, tidak lain adalah rohani kita yang harus kita siapkan. Kalaulah masih ada ganjalan-ganjalan emosi-emosi negatif, maka pada saat inilah tentunya mulai kita urai bersama. Paling tidak biasanya dalam term membersihkan diri itu mungkin kemarahan-kemarahan yang masih terpendam, kebencian-kebencian, atau dendam-dendam kesumat. Itu semua pada intinya adalah karena kita sedang bermasalah dengan orang. Maka terapi yang paling mudah adalah memaafkannya. Apa artinya kalau kita selalu beristighfar kepada Allah berkali-kali, beratus kali, dan beribu-ribu kali, selalu kita panjatkan ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, supaya kita diampunkan. Maka tidak berhenti di situ, mestinya menjiwai asma Allah yang agung, maha pengampun dan maha pemaaf itulah menginspirasi kita sebagai hamba yang juga pemaaf. Maka emosi-emosi itulah tidak lain kuncinya hanya ataupun orang tua kita. Kalau Al-Quran itu sebagai sifat wa nadzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'un wa rahmatul lil mu'minin, maka Allah itu sudah memberi Ustadz kita yang dokter ini akan insya Allah bisa mengawinkan, menyeimbangkan antara rohani dan jasmani kita yang sekarang bermunculan penyakit-penyakit fisik kita, apa karena rohani kita yang harus dibenahi lebih dulu, lebih jauh. Ini saja pengantar saya. Semoga kajian kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar meskipun diguyur hujan. Semoga wifi di rumah-rumah kita bisa terang benderang. Dan mohon maaf Ustadz, kalau gambarnya para pemirsa kami semua ini
karena kami ini sedang terkendala oleh pancaran dari wifi ini, dari Zoom ini. Matur sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Sultan Amin yang telah memberikan pengantar dan untuk menyampaikan materinya tentang kunci kesehatan rohani dan jasmani yang ada dalam Al-Quran. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani yaumiddin. Ibu Bapak jamaah pengajian Mulia Institut melalui media Zoom yang kami hormati, Ustadz Dr. Sultan Amin, semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada. Alhamdulillah kita bisa bergabung melalui media Zoom ini. Semoga kita bisa menjadikan media ini untuk hal-hal yang memberi kemanfaatan bagi kita. Kami mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Sultan untuk senantiasa merawat sehat anugerah Allah yang luar biasa ini. Tapi sebelumnya kami mau cek dulu kira-kira masih bisa didengar dengan baik, apa suara dari Jogja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Ya, masalahnya di sini sering muncul tulisan sinyalnya unstabil. Saya mohon maaf ini. Kemudian nanti Pak Sultan punya perusahaan telekomunikasi sehingga sinyalnya tidak selalu seperti ini. Amin. Amin. Oke, kita lanjut, nggih. Nah, tema kita kali ini berbincang tentang sehat. Jadi betapa pentingnya kesehatan itu, terutama kita dari perspektif Islam. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, hadis Nabi ini. Jadi kalau ditanya tentang syukur, sebetulnya Al-Quran itu mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku itu yang bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yaskurun. Dan kebanyakan manusia itu orang-orang yang tidak bersyukur. Sekalipun kalau berbicara nikmat Allah, Al-Quran itu tegas mengatakan wa in ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung seberapa besar nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu. Kenapa? Saking banyaknya kenikmatan itu. Tetapi kata orang bijak, kadang kita itu tidak mensyukuri apa yang ada, tapi Mas bijak itu memang bukan karena kita bahagia kemudian kita bersyukur, tetapi bersyukurlah niscaya kamu akan bahagia. Saya senang dengan video yang dikupas oleh salah satu animator ini. Menarik, mudah-mudahan kita bisa
membaca ini kemudian kita jadi bersyukur. Coba kita simak videonya. Kadang kenikmatan yang kita keluhkan itu sedang menjadi impian orang lain terhadap kenikmatan itu. Di sisi lain ada orang yang diberi keterbatasan oleh Allah, tapi masih bisa menikmati hidup karena dia bersyukur. Oleh karena itu, mari kita berusaha jadi orang yang pandai mensyukuri apapun pemberian. Kalau berbicara tentang syukur ini, kami sering mendengar kisah-kisah orang tua terdahulu. Bayangkan ketika usahanya mendapatkan cobaan terbakar tokonya, kemudian ada saudaranya yang istilah orang kita ngaruh ke. Pripun Bude, ngendikanipun tokone terbakar. Tapi orang tua dulu apa jawabnya? Oleh ning alhamdulillah ora ono korban jiwa. Toko terbakar, semua hangus, tetapi dia masih berkata alhamdulillah ora ono korban jiwa. Itulah jiwa syukur yang selalu mencari sisi-sisi yang bisa disyukuri, karena memang kuncinya bukan karena kita bahagia kita bersyukur, tapi bersyukurlah niscaya kamu akan bahagia. Dan ini menjadi sikap kita. Sekali lagi, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba Allah itu yang bersyukur. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi orang yang bersyukur. Nah, di antara nikmat-nikmat yang sudah jarang disyukuri tadi, dalam sabda Rasul ini disebutkan ada dua nikmat yang kebanyakan kita lalai. Di antara nikmat-nikmat yang lain itu, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan kita lalai, tidak menjaga, tidak mensyukuri dengan baik. Yang Rasul kemudian menegaskan dua nikmat itu adalah as-sihah, kesehatan, wal faragha, dan waktu luang. Waktu luang itu kita sadari pentingnya ketika sudah mendekati akhir. Dulu ketika kita muda, diingatkan oleh Ustadz agar menjaga hadis Nabi, jaga mudamu sebelum tuamu. Kadang kita berkata, apa nikmatnya muda? Tapi sekarang ketika kita 50 tahun ke atas, baru terasa waktu itu tidak bisa diputar. Yang kedua adalah sehat. As-sihat. Nikmat sehat ini luar biasa. Kata orang bijak, kesehatan bukan segala-galanya. Tapi segalanya tidak bisa dinikmati jika kita sudah tidak sehat. Maka Rasul berpesan betul tentang kesehatan ini agar kita menjaganya dengan baik. Mohon maaf biar tidak ngantuk, saya memutar beberapa film pendek. Sekarang film yang saya putar ini dari perusahaan asuransi, mengingatkan kita tentang pentingnya sehat. Ini perusahaan asuransi yang mutar, coba kita lihat. Tadi kan
Kesehatan bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita tidak sehat. Saya masih ingat ini dulu, Ustadz Sultan. Kami dulu ketika kuliah di GM itu, uang sakunya mepet. Sama teman-teman itu kemudian lewat warung makan Padang yang di-display itu. Yang di-display makanannya itu, teman-teman seasrama itu kalau beli di situ bisa libur nanti 5 hari tidak makan. Terus apa yang terjadi? Teman-teman itu guyonnya gini, ora usah namatke kuwi. Jangan lirik warung itu katanya. Wis rasa ditamatke, kuwi iki pahit, engko ndak kepengin gitu. Sehingga ketika teman-teman itu diundang acara pengajian, itu senang sekali di asrama kami itu. Ingat diundang pengajian untuk snack peningkatan gizi mahasiswa gitu. Dan itulah yang kita rasakan ketika kuliah. Tapi beberapa teman itu kemudian atas izin Allah setelah lulus dia meniti karir luar biasa. Beberapa teman itu memimpin sekian lembaga penting. Dan suatu ketika kami diajak keliling Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta karena ada senior yang sakit, terus beliau cerita, Mas, ini senior ini kita rawat di rumah sakit kita ini, Mas, karena kita biar bisa menolong dan minta macam-macam. Terus beliau cerita, ini sakit, Mas, sudah beberapa bulan ini. Ya ceritanya macam-macam, ginjalnya. Terus kita jadi ingat, umurnya baru 4 dikit, karir ekonominya luar biasa, tapi sakit, dia harus berbaring, makannya dibatasi, kita tahu kalau sudah gagal ginjal, makannya mesti dibatasi. Sehingga kami itu jadi teringat, dulu waktu mahasiswa, mau makan enak, nggak bisa karena nggak kuat beli. Sekarang begitu sukses, mau makan enak, nggak bisa karena nggak boleh. Karena dilarang. Ya karena kita sudah tidak sehat. Maka penting kita menjaga kesehatan itu. Sebagaimana filmnya iklan dari asuransi itu kan seperti ini. Mari kita simak sebentar. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala, karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Nah, oleh karena itu, mari kita ingat pesan Nabi ini. Ikhtam khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Salah satunya adalah sihataka qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Dan ini perintah Rasul. Maka kalau kita berbincang tentang kesehatan dalam rangka menjaga agar kita tetap sehat, diniati karena mengamalkan. Halo, Halo. putus Ustaz. Halo. Kok putus ini? Ustaz Agus. Mute-nya coba Pak Dwi. Mohon maaf Ustadz Sultan, ternyata beliau keluar dari Zoom Ustadz. Oh, terputus kali ini. Nggih, terputus koneksinya Ustadz. Kita tunggu
kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ternyata Ustadz Agus sedikit ada kendala, mungkin cuaca sedang tidak baik atau sinyal, sehingga sempat keluar dari. Nah ini. Ibu, mohon maaf, di sini mulai hujan. Mulai hujan Bapak Ibu, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Monggo lanjut. Kita lanjut, Zee. Iya. Mohon maaf. Nah, kita lanjut. Jadi, kita amalkan perintah Rasul ini. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jadi menjaga sehat ini kalau kita niati dalam rangka mengamalkan perintah Rasul ini jadi amal solih bagi kita. Indahnya Islam itu begitu. Mengamalkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diri kita, bahkan kita rasakan kenikmatannya di dunia ini adalah bagian dari amal soleh. Oleh karena itu bersyukur kita menjadi orang muslim ini. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Pertanyaannya adalah, sehat itu sebenarnya apa? Kadang orang ditanya, nopo simbah sehat? Gitu. Ngendikane wingi kondur teng Surabaya, pripun kabare simbah? Kita jawab, alhamdulillah simbah sehat. Kok berani mengatakan begitu? Ya karena kita sekedar mengatakan sehat itu tidak minum obat, tidak dalam perawatan dokter. Kita berani mengatakan orang itu sehat. Tapi apakah sehat yang sesungguhnya itu hanya dimaknai itu? Mari kita buka lagi. Ternyata sehat itu secara umum dimaknai ini bukan sekedar tidak sakit, bukan sekedar tidak minum obat, bukan karena tidak ada perawatan dokter. Tapi yang dikatakan sehat adalah kondisi seseorang itu yang dia dalam kondisi bahagia dan sejahtera secara fisiknya, mentalnya, aktualnya, dan juga peran sosial. 4 dimensi ini. Jadi orang sehat itu yang meliputi mental, spiritual, sosial, di samping fisik itu sendiri. Kalau orang hanya ngurusi fisiknya, mental tidak, yakin dia tidak akan mendapatkan kenikmatan hidup itu. Jadi kalau kita pengen sehat, ya kita harus melakukan pendekatan keempatnya. Sekarang orang sering menyebut biopsikososiospiritual. Banyak, tetapi keliru ketika kita mau bilang sehat, hanya ngurusi fisiknya semata, melupakan pendekatan mental, pendekatan spiritual, dan pendekatan sosial. Sangat keliru. Dan keempatnya ini ternyata berhubungan. Kajian-kajian untuk itu beberapa prognosis pasien itu sangat berhubungan dengan mental dan spiritual. Kondisi imun apalagi banyak penelitian tentang itu. Oleh karena itu, mari kita sadari betul sehat itu meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika kita sehat ini kita bangun bersama-sama seperti ini, ya kita akan ketemu. Ada orang yang ngeluh fisiknya, tetapi ternyata setelah diperiksa apapun, itu tidak ada kelainan. Suatu ketika ketika tugas di PKO, ada pasien yang tapi beliau itu datang dengan membawa hasil pencitraan. Seingat saya waktu itu di CT scan. Kita baca CT scan-nya normal, tapi pasien itu minta, dok saya itu sakit toh dok, ini loh saya udah bawa scanning. Tolong dok ditulis dok bahwa saya itu sakit. Itu. Umumnya orang minta surat keterangan sehat, malah ini minta di fatwa sakit, ini kan aneh gitu. Dan kalau pendekatan seperti ini enggak bisa. Suatu ketika saya masih jaga di UGD, kami pernah mendapatkan pasien datang diantar keluarganya. Pasien ini diantar keluarganya, terus yang nganter emos, bawa bantal, bawa tikar, ini mesti pengen mondok. Jadi kita itu juga sering bertanya, ngapain toh bawa tremos yang sudah dapat gizi dari rumah sakit.
Wong bawa bantal kasur sudah dapat dari rumah sakit, rupanya tremos dan segalanya itu biasa dipakai wedangan sing nunggu gitu. Jadi ngobrol sing nunggu dan setelah kita periksa apa yang terjadi? Ini sudah semingguan dok di rumah sakit perutnya. Oh ya, mari kita periksa. Mbok sakit mondok dok, wong teng omah pun untuk obat saking niki. Oh, sudah belanja obat rupanya. Nah, sudah begitu terus kita periksa. Pemeriksaan di IGD waktu itu kita tidak menemukan indikasi mondok. Kalau orang yang tidak ada indikasi mondok sementara kamar kita terbang, indikasi mondok. Didampingi keluarganya, kita lakukan pendekatan, diajak bercerita. Ada apa toh Bu? Tolong bercerita, ini ada hubungannya dengan penyakitnya, nanti kita Pak siapkan obatnya. Karena kemudian kita sejak cerita dengan baik, muncullah satu persatu. Apa gitu pun, bilang hutangnya banyak, rupanya bisnisnya yang waktu itu ternak ayam itu pas gagal. Dia kehilangan motor 2. Itu kalau istilah sekarang, orang sudah jatuh, kepleset tangga, kejatuhan tangga, masih dirubung semut lagi. Pokoknya sudah bertubi-tubi masalahnya. Nah kalau seperti ini, tidak mungkin hanya dipondokkan, diinfus. Karena problemnya bukan problem fisik utamanya. Problem mental. Terus kita tanya. Alhamdulillah pasien itu bercerita tuh. Ya kita cerita, Ibu utangnya berapa? Saya juga punya utang, Bu. Punya utang itu enggak apa-apa, yang penting bisa nyaur. Nyaur ini kulit dok, belum mboten iso. Ya nanti dibantu. Banyak terus sampai ternak ayam. Wah, ternak ayam lah, kula mboten iso ngomong. Wah, kula nggih mboten panen, wong kula nggih mboten ternak kok. Tentu itu akan jawaban menyakitkan. Terus lama-lama, alhamdulillah, Ibu itu terbangun, Bu. Kalau Ibu punya utang, terus terpuruk seperti ini, istilah orang Jogja, gerus koyong ini, gerus terus Ibu sakit gini, saking gerusnya Ibu sakit lunas. Napa terus pitike panen montore sing ilang bali. Mulai terus kita tanya, Pak. Ibu agamane nopo? Islam. Kita tanya lagi, salate pripun? Nah, sebenarnya banyak kan orang tuh yang sholatnya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, alhamdulillah karena ada anaknya di situ, diajak ngobrol dan alhamdulillah kemudian kita pesen. Oh, setelah kita ngobrol, Bu, nyun sewu niki mboten sah mondok, mangke kita betani obat, sehingga kita siapkan 3 jenis obat, terus kita peseni sholat, terus kita peseni macam-macam, pokoknya punya utang itu tidak aib, kita malah berdoa kepada Allah biar diberi kekuatan untuk semua keluarga sepakat mboten mondok. Yang kita bangun adalah mental, spiritual, dan sikap di sosial nanti. Dia punya positif sikap. Kira-kira 4 hari kemudian, kami jaga di UGD Rumah Sakit Muhammadiyah lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu, kira-kira menjelang maghrib, ada kedatangan ibu-ibu, terlihat seger. Gitu. Di antara anaknya, saya tidak kenal betul siapa ibu ini. Tapi ketika statusnya datang, saya baca statusnya, itu saya, loh ini kok pasien saya, ini bukan pasien dokter lain. Saya mengenali tulisan saya itu gampang, Pak. Kalau yang nulis saja tidak bisa membaca, biasanya tulisan saya itu. Jadi saya bacanya agak kesulitan. Oh ini ibu yang kemarin minta mondok, betul, sudah seger. Itu kita, Ibu, alhamdulillah, niki
sembuh atas izin Allah, usaha ibu, obat hanya membantu. Ibu sudah sholat, sekarang sudah tidak merasa malu punya utang, jadi malah harus bangkit, dan sudah, pun boten sah tengah rumah sakit meleh, kecuali tilik wong loro nggih. Udah ibu udah sehat. Neng pas waktu mau pulang, saya nggak tanya lagi, sudah lunas beres. Nek niku malah takut sakit lagi. Ini dari satu testimoni betapa mental, spiritual, sosial itu sangat terpenuhi. Pada kasus orang yang kehilangan jabatan, betapa banyak orang yang mengalami post power syndrome yang kemudian cepat sekali. Oleh karena itu, 4. Dan di Indonesia, sekarang 4 masuk di Undang-Undang Kesehatan. Jadi pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, sehat itu yang meliputi fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Maka harusnya kalau kita pengen sehat kembali ke tadi. Kita tahu bahwa yang menyehatkan kita itu Allah, karena memang wa idza maritu fahuwa yashfi. Lantas bagaimana menjadi orang yang senantiasa sehat? Ya, ini jalannya. Mari kita hidup sehat ala Rasulullah. Jasmani dan rohani tentunya. Karena Rasulullah teladan yang jarang sakit. Teladan yang jarang sakit. Maka penting kita untuk meneladani Rasulullah ini. Nah, dalam kesempatan malam hari ini tentunya kita tidak bisa mengupas banyak, yang ringan-ringan saja. Saya mulai dari preventif untuk tetap sehat, mencegah sakit, hal-hal yang tertulis di dalam Al-Quran yang ringan. Yang pertama saya mulai dengan menjaga kebersihan. Di dalam surah, kita ingat bahwa ini Al-Quran menyebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Putus lagi suaranya, Ustaz. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu thayyib, yuhibbut thayyib, dia mencintai kebersihan. Nadhif, mencintai nadhif juga. Allah itu mulia, mencintai kemuliaan. Allah itu indah, mencintai keindahan. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa membersihkan lingkungan kita. Jadi kalau kita belajarkan dulu seperti ini, Pak, per ayatnya, per katanya seperti ini. Dan ini diriwayatkan Ibnu Majah. Kalau berbicara konsep kebersihan di dalam Islam itu kan ada terminologi najis, ada hadas, ada kotor. Betapa lengkap pendekatan di dalam Islam itu ketika kita melakukan pendekatan kebersihan. Oleh karena itu, sesuai dengan spirit Quran tadi, senantiasa menjaga kebersihan. Sebagaimana spirit hadis Nabi, senantiasa menjaga kesucian tadi. Dan ini ajaran luar biasa untuk menjaga sehat. Anak-anak sekolah sejak SD kita ajari rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat. Dan ini menjadi bagian yang harus kita jaga. Bahkan kita mengenal kata-kata ini yang oleh ahli hadis ini tidak disebut sebagai hadis, saking betapa Islam itu menghormati kebersihan itu. Nah, saat ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak menjaga kebersihan di musim pandemi, terutama rajin cuci tangan. Dan kalau kita orang Islam, itu harusnya sudah menjadi kebiasaan baik kita. Bagaimana wudhu kita? Ini membersihkan sejak dari kotoran, najis, bahkan juga hadat. Kalau kita berbicara hikmah dari wudhu, luar biasa. Bagaimana wudhu dalam kajian mencegah terjadinya kanker kulit. Karena ketika wudhu, daerah-daerah yang kita basuh adalah
daerah-daerah yang terbuka yang tidak tertutup oleh pakaian, sehingga ketika daerah terbuka yang tidak tertutup pakaian itu berpotensi untuk terkena polutan, dan kemudian ketika kita bersihkan, maka sekaligus kita meninggalkan barang-barang tadi itu. Apalagi ketika berwudu, kalau kita lihat berwudu, ada ajaran istinsyak. Jadi bagaimana selain berkumur, kita memasukkan air ke dalam hidung, kemudian disemprotkan lagi. Dalam riwayat, Rasulullah kan mengajarkan hemat air. Maka Rasul dengan satu tangannya, sebagian air masuk ke dalam hidung, sebagian masuk ke dalam mulut. Nah, adik-adik dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan penelitian angka kuman sebelum dan sesudah melakukan prosesi wudhu ini. Dari istinsyak dan kumur tadi. Dan hasil penelitian adik-adik itu ternyata berkumur, istinsyak itu betul-betul mengurangi angka kuman yang ada di jalur mulut dan jalur nafas itu. Maka kalau kita wudhu, jangan sampai kita lupa untuk melakukan itu dengan baik. Kalau kita sering belajar tentang teori akupressure, karena ada titik-titik akupressure tertentu, gerakan berwudu itu ternyata menstimulus sekian titik-titik akupressure tadi, titik-titik akupunktur tadi. Dan itu menyehatkan. Bapak, Ibu bisa melihat video tentang film atau video gerakan senam Tiongkok yang seperti itu. Ada yang gerakannya itu mirip sekali gerakan orang wudu. Dan maka ketika kita membersihkan tangan, ya jangan hanya tangan itu diletakkan di keran, tetapi memang dibasuh. Ketika kita membasuh rambut ya juga begitu, sebagai Rasul tuntunkan ke belakang, di bawah maju, kemudian telinga diusap betul. Sehingga akan ada sekian banyak titik-titik akupunktur yang tersentuh. Yang menarik dari kajian sistem saraf perifer terutama, daerah-daerah yang sering tersiram itu struktur jaringan sarafnya lebih terawat. Maka kalau wudhu kita nikmati sambil tadi memijit seperti akupressure tadi, tetapi dampak hikmahnya ini terhadap saraf tepi ini luar biasa. Bersyukurlah kita ada tuntunan wudhu ini. Belum lagi tuntunan bagaimana kita membersihkan kuku. Rasulullah ajarkan seperti itu. Maka yang pertama menjaga sehat adalah selalu menjaga kebersihan. Kebersihan yang lebih luas bisa kita diskusikan. Yang kedua, karena waktunya, yang kedua, pola preventif yang kedua yang kami sampaikan malam ini adalah mengamalkan seruan Al-Quran untuk mengamalkan pola makan yang baik. Bagaimana pola makan yang baik kalau kita kaji di dalam Islam? Ya pengaturan makan yang baik itu mulai dari waktu makan dan juga yang dimakan. Kapan sih kita menentukan mau makan atau tidak? Kalau makan, ya kalau sudah lapar. Karena ketika lapar berarti tubuh butuh asupan. Dan kalau makan, ya tidak boleh kekenyangan, tidak berlebihan. Apa yang dimakan? Jelas, yang halal dan thayyib. Sumbernya mana ini? Dari Al-Quran. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dan thayyib itu menyatu menjadi syarat. Halalan thayyiban, yang halal sekaligus thayyib. Kalau kita belajar di hadis Nabi, halalun bayyinun, yang halal itu sudah jelas, sudah ditentukan. Yang haram juga sudah jelas. Sisanya ada mutasyabih, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan yang mutasyabih. Sekarang apa yang thayyib? Kalau tanya grup musik wali, thayyib itu jarang pulang. Bang thayyib, itu nggih Pak Saim nggih. Kalau thayyib itu yang pulang. Tapi kalau kita mengartikan thayyib itu baik. Oh, baik. Terus apa lagi? Maksudnya baik apa? Kandungan gizinya bagus. Oh, kandungan gizi bagus, bersih, enak. Tetapi makna lain thayyib yang harus kita pahami adalah makan yang thayyib adalah makan yang secara keilmuan makanan itu akan memberi dampak baik ke kita. Itu kita sebut thayyib.
Contoh gini Ustaz. Hukum asli gula itu halal. Hukum asli gula halal. Tapi kalau saya penderita diabetes, gula murni itu tidak thayyib. Maka kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi gula itu. Hukum asli daging, lemak, sapi misalkan, kambing atau apapun, itu halal. Halal itu. Tapi kalau saya sudah punya hiperkolesterolemia, kita periksa ke Parahita, jelas kolesterolnya 300, ya jangan mengkonsumsi itu. Sedang tidak thayyib itu bagi kita. Saya jelas gastritis. Ya, gastritis. Sudah tahu bahwa kalau makan ketan itu berat, bisa kumat. Maka thayyibkah itu? Tidak kalau kita penderita gastritis. Maka halal dan thayyib juga harus dikaji. Halal jelas, thayyib itu dampaknya bagi kita itu baik. Ada yang tanya, Pak, godhong jati niku halal napa mboten? Ora ana dalil sing mengharamkan nih. Nek ngoten angsal niku gudangan godhong jati tidak thayyib. Bagaimanapun daun jati jangan dimakan, itu tidak thayyib. Jadi harus halal dan thayyib. Jadi inilah halal dan thayyib itu menyatu. Maka ketika kita bagi orang tertentu thayyib, bagi kita belum tentu thayyib. Bagi anak-anak mengkonsumsi dengan kalori tinggi, thayyib. Tapi untuk orang-orang tertentu tinggi kalori, tinggi protein belum tentu thayyib. Nah, disitulah kita penting ilmu. Jadi kalau kemudian yang kedua, batasan kalau makan kita tidak boleh berlebihan. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan. Jadi kalau ya bagaimana kita makan kalau sudah lapar, berhenti makan sebelum kita kekenyangan. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Karya-karya ulama terdahulu betapa sumber penyakit itu karena ikan perut kita. Jadi penting kita untuk menjaga ini. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sekarang kan bergeser. Kalau dulu tahun 60-an penyakit itu karena kurang nutrisi, beberapa penyakit sekarang ini terjadi karena hipernutrisi. Nutrisi tidak dikendalikan lagi. Ya diantaranya kan contohnya seperti ini kalau kita tidak mengendalikan dengan baik itu. Coba kita lihat. Ini karena kelebihan. Tidak mengendalikan lagi. Ini karena kelebihan. Apa sih bahayanya? Ya, risk faktor terjadinya berbagai macam ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita atur. Kadang kita baru sadar ketika dengkul kita yang penyangga terberat, karena memang kita menahan berat betul. Dan sekali lagi, yang namanya penelitian kan risk factor tidak 100% terjadi, tapi bagaimana kita memahaminya agar kita tidak berlebihan. Nah, bagaimana prinsip makan? Di Surabaya itu ada Profesor Askandar, guru besar penyakit dalam di UNER itu. Beliau menyampaikan prinsip makan dalam sebuah acara pertemuan ilmiah penyakit dalam, 3 itu. Kalau pengen makan sehat, kata Prof. Askandar, nikmati, batasi, imbangi. Terus kita tambah 1 sebagai orang Islam, doa dulu. Jadi kalau pengen makan sehat, itu ya doa dulu. Saya diajari ketika kecil, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya karena doa mau makan itu bukan ibadah mahdoh, maka ya boleh saja doa seperti itu kami tanya kepada. Karena bukan bagian dari ibadah mahdoh. Berdoa ya Allah berikanlah sehat dengan makanan juga tidak apa. Tapi ketika diajari doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, sempat tanya kenapa kok habis makan wa qina adzabannar. Nah, tulisme
kemudian kita tersadarkan, jangan sampai makanan yang masuk ini ketika jadi energi, malah menjadikan energi mengantarkan kita berbuat hal-hal yang membawa kita ke neraka. Maka energi dari makan kita ini jangan sampai keluar untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Waqina adzaban. Kita berdoa pendapatan barokah. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan kita berdoa. Nikmati. Tetapi kata Prof. Askandar, kalau sudah menikmati harus ingat batasi. Masing-masing kita tahu batasannya. Pak, saya itu kangen sate kambing, boleh, tapi ya dibatasi. Sebab kalau kita malah nggak bisa menikmati karena kedahuluan membatasi, yang terjadi dampak emosi karena menahan makan tadi itu jadi lebih repot. Kangen, istilah kita wong tua, pokoknya ndahar rawon gur tombo kangen. Ya, tombo kangen. Kita tahu ya 1-2 sendok, tapi ya bukan sendok sekop. Sendok kecil saja gitu. Insya Allah. Jadi dinikmati. Kalau menikmati makanan kan pesan Rasul, kita nggak boleh mencela makanan, kita nggak boleh. Bapak Ibu, kita itu jadi bersyukur punya lidah yang ada sensasi rasanya, reseptornya di situ. Ketika mendengar kisah saudara-saudara kita yang kena COVID, rasa semua jadi hambar, itu kita jadi merasa bersyukur, oh ternyata memang harus kita nikmati makanan. Terus batasi. Kadang, ini resep dari Prof. Askandar, kalau kita nggak bisa batasi, makan bablas, itu mantul itu ke belakang lagi, nikmati juga dampak negatifnya. Prof. Askandar pesennya gitu. Kalau nggak bisa batasi, nikmati juga akibat sakitnya. Maka penting batasi. Tapi karena kondisi tertentu, kadang kita itu makan itu saking asik sambil ngobrol, sedang acara hajatan, sudah dipesan sama ibu, Bu, ambilkan kambing guling, nanti makannya separuh ya, ibu separuh, saya separuh. Tapi tiba-tiba temennya datang, terus diajak ngobrol. Ternyata semangkok itu yang habiskan kita, Bapak. Loh, ya katanya mau dibagi 2 kok udah habis separuh. Malah habis, kita sadar, wah kelewatan. Maka resep terakhir adalah imbangi. Imbangi dengan apa? Bisa dengan makanan lain yang sifatnya menetralkan. Bisa. Kalau tadi banyak lemak, dengan sayur dan buah yang banyak. Atau besok pagi aktivitas fisiknya ditingkatkan. Yang tadinya jalannya 10 menit, ditambah jadi 20 menit. Diimbangi. Bisa dengan seperti itu. Nah, itulah triknya kalau kita pengen sehat. Doa jelas mutlak, nikmati apa yang ada ini, tapi batasi dan kemudian imbangi kalau kelewatan. Ini resep dari Prof. Askandar, Guru Besar Penyakit dalam UNED. Yang ketiga untuk malam hari ini adalah kalau kita pengen sehat, kesempatan preventif adalah pengendalian emosi. Terutama marah. Tadi Bapak Dr. Sultan telah menyampaikan marah. Kalau kita baca surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, yang luasnya arduhas samawat wal ard itu, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Ayat berikutnya kan ini. Siapa orang yang bertakwa? Salah satu ciri orang bertakwa di sini itu disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Jadi wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang mampu menahan amarahnya itu ciri muttaqin. Maka kalau kita pengen menjadi orang muttaqin yang digadang ampunan dan surganya Allah, ya kita harus berusaha menahan emosi kita, menahan marah kita. Hati-hati dengan marah ini. Rasul berpesan, la tahdab walakal jannah. Anak-anak TK biasanya ngapal kayak ini. Jangan kamu marah, bagimu akan mendapatkan surga. Apa sih bahayanya marah? Kok sampai Rasul itu pernah dimintai nasihat oleh seseorang karena hidupnya tidak tentram, tidak nyaman. Terus orang itu minta pada Rasul, ausini ya Rasul nasihatilah saya. Apa jawab Rasul? La tahdab, jangan suka marah.
Dia minta lagi, tambah ya Rasul. La tahdab, ojo sok nesu. Minta lagi ya Rasul. Sama Rasul jawabnya, la tahdab, jangan suka marah. Ini cerita Jariyah bin Qudamah itu. Kalau sesuatu itu diulang sampai 3 kali, berarti sangat pentingnya itu. Hati-hati dengan marah. Bapak Ibu, isi marah, itu yang menguasai adalah hormon katekolamin. Hormon katekolamin itu ya yang keluarkan hormon katekolamin yang banyak, adrenalin dan kawan-kawannya itu. Apa sih dampaknya? Sayangi jantung kita kalau kita tidak sayang lagi jantung kita, ya monggo marah-marah. Ketika orang itu marah, maka katekolamin tadi akan membawa jantung kita itu berdenyut lebih kuat, lebih cepat. Ketika jantung, maka kalau orang marah itu berdebar-debar, Pak. Malah nek wong Jawa le ngarani walah ken nesune tenanan dodone nganti mengkap-mengkap saking marahnya itu. Kenapa? Karena jantung berdenyut lebih kuat, lebih cepat. Maka persatuan waktu sebetulnya jantung itu memompa darahnya lebih banyak. Tapi dampak dari marah tadi, katekolamin tadi juga menjadikan pembuluh darah di perifer itu menyempit. Sehingga gambaran sederhananya, ini mekanisme sederhana Pak, sebetulnya rumit, kayak kalau Bapak buka keran dipasangi selang, tapi keran dibuka ujung selangnya itu dipencet. Maka orang marah itu kalau diperiksa tensinya tinggi sekali. Ini Ustadz Sultan, beberapa kasus ketika kita mau vaksinasi, beberapa Bapak Ibu itu diperiksa, tensinya tinggi, jebol karena khawatir wedi arep divaksin itu. Begitu suruh duduk, diajak ngobrol, turun lagi tensinya. Turunnya bisa signifikan sekali. Dari di atas 200 bisa 160. Ya kalau marah sangat, karena orang stres, emosi negatif, masuk marah ini, ya naikkan tensi. Dan dampaknya kepada jantung jelas tidak baik. Ada penelitian menarik nih Bapak Ibu. Ini bahkan ini sudah dari meta-analisis. Di Medline, Yoichi Shida dan Andrew Steptu. Jadi meneliti bahwa marah dan benci itu berhubungan dengan penyakit jantung koroner di populasi yang sebelumnya sehat. Di populasi yang sebelumnya, dan ini signifikan secara statistik. Kalau di John Hopkins School of Mentality 1.000 laki-laki dengan kejadian dihubungan kejadian dengan gangguan jantung, 1.000 laki-laki itu diteliti hubungannya dengan kebiasaan marah. Rupanya kebiasaan marah di situ berhubungan dengan kejadian serangan jantung dengan tingkat hubungan kurang lebih rasionya 3. Jadi orang yang punya kebiasaan marah punya potensi mengalami gangguan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan orang yang lain. Setelah diteliti, kenapa orang yang marah itu? Karena orang yang marah ternyata kadar interleukin 6-nya jauh lebih tinggi sehingga proses kekakuan pembuluh darah itu lebih cepat terjadi. Oleh karena itu kita usahakan tidak mudah marah. Mendekati akhir, Bapak Ibu, ini pembuluh darah kita. Kalau kita masih kecil, bersih, semakin gede ketambahan makanan neko-neko, macam-macam, mungkin ada tongseng, ada cengkleng, pokoknya yang aeng-aeng itu, plak itu bisa tebal begitu. Kalau dari samping ya kadang bisa sampai seperti ini. Nah kadang plak-plak ini bisa mengalami ruptur. Kalau dia ruptur kemudian terbawa menyumbat di otak jadilah stroke. Nah kapan plak-plak ini bisa ruptur? Ini Bapak Ibu. Plak ruptur salah satunya ketika orang itu marah. Oleh karena itu, mari kita jaga agar kita tidak mudah marah. Jadi aktivitas fisik yang berlebihan melebihi kapasitas jantung kita, atau stres, atau marah,
Atau ini mungkin besar karena ada kajian khusus nasihat Quran, biasa bangun pagi kalau kita pengen tetap sehat dengan tahajud itu. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita tidak jadi orang yang mudah marah. Pilihlah senyum. Senyum. Karena rupanya senyum yang dibikin-bikin pun itu bisa menaikkan endorfin kita. Kalau marah malah menurunkan kekebalan tubuh, kita senyum. Rasul juga pesan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumlah karena senyum pada saudaramu itu bagian sedekah. La tahqirana minal ma'rufi syai'an walau antal qau akhaka bi wajhin talqin. Kalau kita senyum, yang berkembang di tubuh kita endorfin. Bukan karena hari ini indah kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum, semua menjadi indah. Demikian hari ini kita kasih pengantar preventif 3 dulu. Yang kebiasaan bangun pagi, kebiasaan berpuasa, sebagaimana spirit Al-Quran, mudah-mudahan besok kita bisa kupas. Jadi bangun lebih pagi, itu menjadi preventif keempat, puasa nanti preventif kelima, dan masih banyak yang lain. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Atas segala perhatian kita aturkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hal-hal yang bisa kita diskusikan mudah-mudahan ada waktu. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.